Welcome clever people, welcome to Sun Explain. Ya, ini adalah seri baru di channel Sun The Film yang berisi tentang penjelasan mengenai apa-apa saja yang patut dijelaskan di dunia ini. Ya, langsung saja. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara kerja sistem imun kita atau sistem pertahanan tubuh manusia. Dan akan lebih fokus ke pertahanan lini kedua dan ketiga. Sebelum itu, Yuki mau ngasih tahu bahwa untuk memahami penjelasan kali ini, dibutuhkan pengetahuan minimal setara SMA. Bukan harus SMA ya, tapi setara SMA. Jadi kalau ada yang nggak sekolah tetapi berpengetahuan setara SMA, bisa mengikuti video ini. Mengapa demikian? Karena ada istilah-istilah dan konsep-konsep yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum memahami penjelasan yang satu ini. Oh ya, buat teman-teman mahasiswa kedokteran seperjuangan, kita di sini share-share saja. Mungkin kalau ada salah satu yang salah atau ada yang salah itu bantu dikoreksi. Kalau video ini membantu teman-teman dalam memahami pelajaran, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Dan kita sekarang langsung saja ke penjelasannya. Oke. Kita mulai dari vascular events. Kejadian sistem imun kita pada saat awal dari penginfeksian suatu patogen, yaitu terjadi pada cairan interstisial atau ruangan interstisial dan pembuluh darah atau vaskular. Nah, apa itu cairan interstisial? Cairan interstisial itu ialah ruangan dan cairan yang berada di luar pembuluh darah, berada di daerah luar sel gitu. Jadi termasuk ekstraseluler, space ekstraseluler, tempat ekstraseluler. Nah, tadi kita sudah menyebutkan patogen. Apa itu patogen? Patogen itu ialah sesuatu yang bisa men-trigger atau menstimulasi sistem pertahanan tubuh kita. Yang mana di sini ya penyebab penyakit gitu, seperti virus, bakteri, jamur, parasit, dan benda-benda asing lainnya. Nah, kita langsung saja ketika patogen menyerang sel. Nah, saat patogen itu menginfeksi atau merusak sel, bisa kita simpulkan dengan dua cara besar. Yang pertama itu merusak langsung selnya, yang kedua itu dengan endotoksin dari yang dikeluarkan oleh patogen. Kita mulai dari yang dirusak langsung. Nah, kalau kita bahas tentang patogen yang merusak langsung sel itu seperti virus. Dan kan kita tahu virus itu memiliki dua daur. Yang pertama daur lisogenik dan yang kedua daur litik. Kalau daur litik itu yang akan bisa menghancurkan sel inangnya. Ketika sel itu hancur atau sel itu rusak, berarti terjadi kerusakan fosfolipid. Apa itu fosfolipid? Yaitu komponen yang ada di membran sel yang menyusun membran sel. Ketika terjadi kerusakan fosfolipid yang sudah lepas tadi atau rusak tadi itu akan bisa berkaitan dengan enzim PLA2. Ketika dia berkaitan dengan enzim PLA2, itu akan merubah fosfolipid menjadi arachidonic acid. Nah, ketika arachidonic acid ini bertemu dengan enzim LPD, nah arachidonic acid akan berubah menjadi leukotrienes. Nah, ketika arachidonic acid bertemu sama enzim COX 1,2, itu akan merubah arachidonic acid menjadi prostaglandin. Nah, itu cara pertama untuk menghasilkan leukotriene dan prostaglandin. Nah, ada cara lain patogen itu bisa merusak sel seperti bakteri atau mungkin jamur, parasit, itu bisa mengeluarkan endotoksin yang akan bisa merusak membran sel atau komponen fosfolipid yang ada di membran sel. Akhirnya juga terjadi proses yang ini, dan endotoksin tadi juga
akan bisa berikatan sama sel mas. Nah, jadi sel mas bisa mendeteksi adanya endotoksin. Ketika reseptor endotoksin yang ada di sel mas itu mengenali adanya keberadaan endotoksin, itu sel mas akan mensekresikan histamin, leukotriens, prostaglandin, histamin, leukotriens, prostaglandin. Jadi sel mas mensekresikan histamin, leukotriens, dan prostaglandin. Nah, jadi histamin, leukotriens, dan prostaglandin itu mempunyai 3 peranan besar, dan semuanya itu ialah untuk menimbulkan inflamasi. Apa itu inflamasi? Ya, ini dia prosesnya. Yang pertama itu histamin, leukotriens, prostaglandin itu akan bisa bereaksi dengan sel endotel kapiler. Nah, ini bisa bereaksi dengan sel endotel kapiler dan akan menyebabkan kontraksi sel endotel. Nah, ketika terjadinya kontraksi sel endotel itu akan menyebabkan terbentuknya big gaps di kapiler yang ada di sana, yang ada di dekat sana, yang ada di dekat keluarnya histamin, leukotriens, prostaglandin. Kenapa terjadi big gaps? Itu karena terjadinya kontraksi sel endotel tadi. Jadi sel endotelnya tambah mengerut gitu. Seperti dalam tanda kutip mengerut. Jadi membuat lubang-lubang besar di kapiler. Sehingga itu akan membuat plasma darah bocor atau banjir ke ruangan interstisial atau interstitial space. Ini bukan saluran ya, tapi cairan atau ruangan interstisial. Ruangan ekstraseluler lah kalau misalnya masih awam. Nah, itu pada saat banjir ke cairan interstisial itu akan menyebabkan yang pertama itu edema. Kenapa edema? Kan dia itu tadi banjir. Nah, jadi numpuk dong di cairan interstisial plasma darahnya. Nah, cairannya numpuk di sana, makanya terjadi edema atau udem. Nah, untuk respon yang lainnya itu terjadi timbulnya rasa sakit. Kenapa timbulnya rasa sakit? Itu disebabkan oleh terpajannya nociceptor neuron yang ada di dekat sana, nociceptor sel saraf yang ada di dekat sana, dan menyebabkan terstimulasinya rasa sakit di tubuh. Nah, itu penyebabnya. Itulah sebab ketika kita infeksi itu atau terkena luka, kita itu merasakan sakit. Nah, dan juga untuk rasa sakit itu juga dipengaruhi atau distimulasi oleh keberadaan prostaglandin sama bradykinin dan juga histamin, yang mana itu akan menstimulasi nociceptor atau reseptor sakit yang ada di neuron atau sel saraf yang berada di dekat sana. Ya, oke. Untuk peranan yang selanjutnya itu histamin, leukotriens, prostaglandin juga akan bereaksi dengan otot polos arteriol. Apa itu arteriol? Ialah pembuluh darah yang besarnya yang kalau simpelnya yang besarnya di bawah levelnya arteri gitu. Jadi dan juga memiliki kemampuan vasodilatasi dan vasokonstriksi, bisa mengembang dan bisa menyempit. Nah, ketika histamin, leukotriens, dan prostaglandin itu bereaksi dengan otot polos arteriol, itu akan menyebabkan vasodilatasi lokal atau pembesaran pembuluh darah arteriol itu yang akan nantinya menyebabkan darah akan banyak ke sana, itu akan rushing through ke sana. Nah, itu akan menyebabkan yang pertama panas di kulit. Kenapa panas di kulit? Karena darah kan panas dan darah banyak banyak lewat ke sana, banyak dipasok ke sana. Makanya terasa bagi kita panas. Kalau misalnya pembuluh darahnya dekat kulit, ya terasa panas di kulit karena bisa transfer panas. Nah, dan juga kalau terjadi vasodilatasi lokal pada saat itu akan menyebabkan kemerahan di kulit. Mengapa? Ya tentu saja darah kan merah. Kalau dia pergi ke numpuk ke suatu tempat, ya kalau
dan itu juga berada di dekat kulit, itu bisa menyebabkan kemerahan di kulit. Dan juga vasodilatasi lokal akan menambah efek dari atau eh, menambah tingkat edema yang tadi terjadi, karena pasokan darah kan banyak yang dibawa. Nah, makanya juga meningkatkan edema. Nah, oke. Nah, untuk peran selanjutnya, oh ya, tadi ada ketinggalan yang bereaksi dengan sel endotel. Nah, ketika histamin, leukotrienes, prostaglandin itu bereaksi dengan sel endotel, itu juga akan menstimulasi sel endotel untuk membuat jangkar. Jangkar itu maksudnya membuat suatu protein yang bisa menjangkar atau menjaring atau menangkap neutrofil dan monosit bebas. Apa itu neutrofil dan monosit bebas? Yaitu salah satu sel yang berperan dalam imun sistem kita, sistem imun kita, yang merupakan salah satu dari sel darah putih. Nah, jadi nama jangkarnya atau nama proteinnya itu ialah P-selektin. Nah, sesudah membuat jangkar, yang pastinya itu tentunya akan bisa menangkap monosit dan neutrofil yang bebas di pembuluh darah. Nah, sehingga monosit dan neutrofil itu akan bisa diarahkan untuk bergerak secara amoeboid, secara seperti amuba, itu ke cairan, ke arah cairan interstisial atau ke arah bagian yang terinfeksi tadi, bagian yang terinfeksi, ya, bagian yang terdapat histamin, leukotriene, prostaglandin tadi. Nah, itu dengan bantuan ada yang namanya protein PCAM sel endotel. Nah, apa itu PCAM sel endotel? Yaitu seperti jangkar, tapi dia itu lebih berfungsi untuk membantu monosit dan neutrofil itu diapedesis atau bergerak untuk memasuki celah-celah sel endotel, untuk dia masuk ke cairan interstisial. Oke, kita anggap sudah monosit dan neutrofilnya sudah masuk ke cairan interstisial atau ke daerah yang terinfeksi gitu. Oke, peranan selanjutnya dari histamin, leukotriene, prostaglandin dan juga bradykinin itu menjadi zat chemotaxis positif bagi monosit dan neutrofil. Monosit dan neutrofil. Nah, kenapa terjadi? Apa itu zat chemotaxis positif? Yaitu zat yang bisa menyebabkan suatu sel, apabila terpapar zat tersebut, akan membuat sel tersebut bergerak ke arah datangnya zat chemotaxis positif tersebut. Nah, jadi kalau misalnya jadi di sini kalau zat chemotaxis positif, dia itu akan bergerak ke arah datangnya zat tersebut. Kalau misalnya zat chemotaxis negatif, berarti dia itu berlawanan. Maksudnya akan bergerak melawan arah melawan arah datangnya zat chemotaxis tadi. Nah, jadi histamin, leukotrienes, dan prostaglandin dan juga bradykinin menjadi zat chemotaxis positif untuk monosit neutrofil. Nah, jadinya kan histamin, leukotrienes, dan prostaglandin dan juga bradykinin itu kan berada paling banyak di bagian yang terinfeksi tadi, di daerah yang terinfeksi tadi. Nah, pensebaran tadi itu akan membuat monosit neutrofil akan sedikit demi sedikit mendekati sel, karena dia mendekati daerah yang terinfeksi. Karena dia zat chemotaxis positif, makanya dia mendekati arah datangnya histamin, leukotriene, prostaglandin, dan bradykinin. Nah, kita pergi ke sini. Nah, itu sebabnya monosit sudah
bisa ketemu sama si patogen. Ya, kita anggap saja mungkin virus atau bakteri atau jamur atau bagaimana. Ya, sini pada tahap ini kita sudah menjelaskan kenapa monosit dan neutrofil itu sudah ketemu sama patogen gitu, sudah berhadapan-hadapan dengan patogen, siap untuk menyerang si patogen. Nah, sebelum monosit dan neutrofil ini menyerang si patogen, itu dia akan mensekresikan ada tiga substansi atau tiga zat. Yang pertama interleukin 1 dan TNF alfa, dan yang kedua itu ada interleukin 8. Oh ya, untuk monosit sendiri kalau sudah berada di cairan interstisial itu namanya berubah menjadi makrofag. Nah, ini untuk kesepakatan saja. Nah, jadi kita mulai dari bahas yang interleukin 1 dan TNF alfa. Jadi monosit dan neutrofil mensekresikan interleukin 1 dan TNF alfa. Dan yang gunanya ada 3 macam. Yang pertama, itu akan menstimulasi pembuatan jangkar kembali atau memperbanyak jangkar di sel endotel untuk menjangkar banyak leukosit lainnya. Atau tapi beda jenis. Yang jenis kali ini ialah E-selectin. Nah, jadi gunanya untuk menjangkar lebih banyak monosit dan neutrofil, dan juga kalau diperlukan mungkin eosinofil atau basofil gitu. Terus interleukin 1 juga akan ke liver. Interleukin 1 dan TNF alfa juga akan ke liver. Kalau dia akan melalui sirkulasi itu, melalui pembuluh darah, juga akan ke liver untuk menstimulasi atau mensinyalkan pembuatan C-reaktif protein, yang mana nantinya itu berfungsi sebagai indikator inflamasi bagi para dokter. Nah, kalau terjadi inflamasi yang di dalam gitu atau tidak di permukaan tubuh. Nah, untuk guna dari interleukin 1 dan TNF alfa selanjutnya itu interleukin 1 dan TNF alfa akan pergi ke hipotalamus untuk ngeriset termostat suhu yang ada di hipotalamus. Ya, dalam tanda kutip termostat suhu atau termoregulasi yang ada di hipotalamus. Jadi hipotalamus itu salah satu fungsinya yaitu untuk pengaturan suhu tubuh, ya. Bagian dari batang otak bagian dari batang otak yang berfungsi sebagai mengatur suhu tubuh gitu. Jadi interleukin 1 dan TNF alfa itu akan ngeriset termostat yang ada di hipotalamus sehingga akan menyuruh tubuh kita untuk memproduksi panas lebih banyak. Nah, sehingga kita akan terjadi yang namanya demam atau fever. Nah, itulah sebabnya kita demam. Nah, begini mekanismenya. Demam itu bukan sebenarnya bukan penyakit, tapi respon dari adanya penyakit gitu. Jadi demam tadi berfungsi sebagai, yang pertama itu bisa melemahkan atau membunuh si patogen. Kenapa? Beberapa patogen itu tidak tahan dengan suhu yang tinggi. Nah, terus juga suhu yang tinggi atau demam tadi itu akan juga meningkatkan kerja sistem imun. Jadi sistem imunnya itu optimal atau bekerja lebih efektif karena dia itu lebih suka di suhu yang lebih panas, lebih tinggi gitu. Nah, itu untuk peranan dari interleukin 1 dan TNF alfa yang disekresikan oleh monosit dan neutrofil yang siap menyerang patogen tadi. Nah, untuk kegunaan sekresi interleukin 8 yang ini itu berguna untuk ada 2. Yang pertama itu menstimulasi pembuatan ICAM dan VCAM pada sel endotel untuk membantu diabetesis. Nah, VCAM sama ICAM ini fungsinya sama PCAM tadi, yang gunanya untuk membantu
sel monosit dan neutrofil itu masuk ke celah-celah sel keluar dari celah-celah sel endotel, masuk ke cairan interstisial atau bisa disebut sebagai diapedesis. Nah, untuk peranan selanjutnya interleukin 8 itu juga akan men-trigger bone marrow. Apa itu bone marrow? Red bone marrow, yaitu sumsum merah tulang kita. Jadi di sumsum merah tulang kita itu, di mana di situ diproduksinya sel darah putih seperti monosit, neutrofil, basofil, eosinofil. Nah, itu diproduksi di sana, di sumsum merah tulang. Nah, jadi interleukin 8 akan men-trigger bone marrow untuk melepaskan lebih banyak monosit dan neutrofil. Nah, untuk sejauh ini awal dari bagaimana sistem pertahanan tubuh kita itu bekerja saat ada virus, saat ada bakteri, saat ada jamur, saat ada benda asing, saat ada COVID-19. Nah, begini sistemnya, begini cara tubuh kita itu merespon gitu. Ini tindakan tubuh kita pertama kali. Nah, di pertahanan lini kedua dan ketiga. Oke, mungkin segitu saja dulu untuk penjelasan dari sistem imun, dari cara kerja sistem imun manusia part pertama. Dan untuk selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya itu akan dibuat part berikutnya. Mungkin ada sekitar 5 atau 4 atau 3 part. Kita akan membahas tentang bagaimana sistem imun kita itu bekerja. Untuk part selanjutnya itu kita akan membahas tentang fagositosis, toll-like receptor, interferons, complement protein, yang mana itu termasuk cara tubuh kita itu menyerang patogen. Nah, kalau ini kan cara tubuh kita itu pergi ke atau mengenali patogen itu. Nah, ini cara tubuh yang selanjutnya, cara tubuh kita menyerang atau bahasa lainnya perang terhadap patogen yang masuk. Oke, sekian. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share this video, karena di sini kita menjelaskan pengetahuan, bukan yang abal-abal atau bukan yang tidak bermanfaat itu. Kita menjelaskan yang insya Allah bermanfaat. Oke, bye. Dah.